Shalom, selamat pagi. Saya Sebastian dari kelas SMA 3 Bunga Hati Bangsa ingin mempresentasikan tentang agama Kristen, yaitu tugas penelitian tentang merampas hak hidup Eustania dan aborsi. Soal penelitian yang pertama, tuliskan kasus dengan jelas, lengkap, dan detail. Kasus yang pertama, yaitu di Indonesia pernah terjadi kasus eutanasia. Tepatnya di salah satu rumah sakit di Jakarta, yaitu di Rumah Sakit Kanker Dharma Sais. Soal penelitian yang kedua, temukan motif, alasan atau penyebab dan tujuannya. Alasan, motif, dan tujuannya adalah sang suami tidak tahan lagi, kasihan, melihat istrinya yang koma akibat kanker otak stadium 4. Yang akhirnya sang suami menyuruh sang dokter menyuntik mati si istrinya. Soal penelitian yang ketiga, berdasarkan penelitianmu, jelaskan akibat yang dirasakan atau dialami korban. Di sini korban tidak disuntik karena pihak rumah sakit menolak untuk menyuntik mati karena dapat menyebabkan suatu masalah atau memberikan hukum kepada pihak rumah sakit tersebut. Soal penelitian dan jawaban yang keempat, temukan undang-undang atau hukum yang berhubungan dengan tindakan tersebut dan jelaskan tindakan hukum terhadap kasus tersebut. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 344 yang menyebutkan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atau permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dengan sungguh-sungguh, dijatuhkan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Lanjut ke tugas penelitian yang kedua, yaitu aborsi. Soal yang pertama, tuliskan kasus dengan jelas, lengkap, dan detail. Di sini remaja berinisial TM berumur 17 tahun, pelajar putri di Jambi, dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan. Ternyata AY dibantu oleh kekasihnya yaitu TM tadi, berumur 18 tahun, mengaborsi janin kandungannya yang masih berusia 5 bulan. Soal penelitian yang kedua, temukan motif, alasan atau penyebab dan tujuannya. Karena belum siap menjadi orang tua dan belum siap menikah, bahkan malu kepada orang tua, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengaborsi janin mereka tersebut. Soal yang ketiga, berdasarkan penelitianmu, jelaskan akibat yang dirasakan atau dialami oleh korban. Korban putri mengalami pendarahan dan korban pria, yaitu pelaku, di sini dua-duanya tidak menjadi korban namun menjadi pelaku karena mereka berhubungan seks di belakang atau di bawah umur. Temukan undang-undang atau hukum yang berhubungan dengan tindakan tersebut dan jelaskan tindakan hukum terhadap kasus tersebut. Di sini tercatat dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pengaborsian. Tapi di situ tertulis apabila diperkosa. Namun apabila dua-duanya sepakat untuk mengaborsi, maka keduanya akan mungkin dicemooh oleh masyarakat atau orang tua. Kita tidak tahu. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih.